Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tidak bisa hidup untuk menyenangkan hati semua orang. Namun demikian, kitab suci mengajak kita untuk hidup menyenangkan hati orang lain. Kalaupun kita tidak mampu menyenangkan hati orang lain, hiduplah untuk menenangkan hati orang lain. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus meminta kita dan mengajarkan, kalau engkau makan dan minum dan melakukan apapun, lakukan itu sebagai ekspresi untuk kemuliaan Allah. Salah satunya hidup dengan menyenangkan hati orang lain dan tidak menciptakan sak di hati sesama. Maka membahagiakan orang lain adalah memuliakan Allah. Ini tentu sebuah peringatan keras untuk kita ketika di zaman suhu politik yang panas, kita saling memanaskan hati karena pilihan-pilihan kita masing-masing, karena fans-fans kita masing-masing. Itu sangat baik dan bagus dari segi demokrasi, tetapi tidak bagus dan tidak baik ketika kita lupa bahwa kita itu murid-murid Yesus yang mewartakan dan menebarkan kasih. Bahkan ketika menjumpai orang yang kita benci, kita harus mencintai. Ketika kita tidak suka dan memusuhi, kita harus mendoakan. Saya kemarin menonton sebuah cuplikan dari salah satu orang tokoh di Indonesia ketika dia menyoroti kata-kata dari salah satu universitas Katolik yang terhormat di Indonesia, STF Diakara. Beliau menyoroti salah satu figur
yang dia bilang namanya dua-duanya dari kitab suci, Petrus, Simon. Tapi dia istilahnya dikritik karena mengatakan presiden itu tolol. Kan lucu nih Bapak Ibu. Saya merasa malu jadi orang Katolik kalau seperti ini, hanya karena kepentingan politik kita semena-mena, sewenang-wenang, dan tak kontrol diri untuk menjelekkan satu sama lain. Ada yang bilang paslon ini rekam jejaknya tidak bagus loh. Bapak Ibu, kita mengkampanyekan yang positif, bukan yang negatif. Maka saya merasa miris kalau teman-teman Katolik malah menjelek-jelekan orang-orang tertentu hanya karena kepentingan politik. Di mana kasihmu? Lucunya, kita baru saja merayakan Natal dengan tema kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi. Dan yang mengeluarkan tema itu elit-elit Katolik. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan bacaan suci hari ini, di mana kitab suci mengajak untuk memuliakan Allah dengan menghargai sesama, menyenangkan hati sesama, dengan kata-kata yang tidak bagus yang kita ungkapkan untuk pribadi tertentu, bahkan untuk presiden dan calon-calon tertentu yang adalah orang-orang berbobot dan berkualitas di negara kita. Apa kita hidupkan kitab suci? Apa kita betul murid Kristus? Mungkin ada yang masih ingat ketika Natal di Tober, saya sedikit menyampaikan refleksi tentang arti kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi dalam konteks hidup konkret. Bahwa kita tidak bisa mengatakan kita memuliakan Allah kalau kita tidak menghargai sesama. Itu kata kuncinya. Karena kita bisa memuliakan Allah dengan menghargai sesama, karena setiap orang yang diciptakan itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, citra Allah, imago Dei. Bahwa dalam perjalanan seburuk dan susah apapun orang, karena pelbagai alasan, itu tidak menjadi alasan untuk kita membenci. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil, Bapak Ibu. Orang kusta dalam lingkup budaya Yahudi itu dipandang sebagai orang yang diisolir, dijauhkan dari hidup bersama, ya mungkin persis seperti para penderita COVID. Jadi mereka dikarantina di dalam lingkup tertentu dan orang tidak boleh bergaul. Bahkan dalam bacaan pertama di kitab Imamat dengan detail diceritakan bahwa orang-orang yang mengalami sakit kusta itu pakaiannya cabik-cabik, pokoknya diperlakukan dengan tidak manusiawi supaya penyakitnya tidak menular. Tapi ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil, ketika justru dia tidak mengasingkan orang kusta yang dipandang tidak layak untuk hidup bersama. Ketika si kusta datang, kalau Yesus berpikir secara manusiawi dan dari segi aturan, dia harus menghindar daripada kena tertular, kan? Tapi justru seketika si kusta datang, Yesus menyambut. Sambutan Yesus membuat si kusta percaya diri untuk meminta. Jadi pertama-tama menghargai pribadi. Sejelek apapun orang, kita harus menerima dia sebagai pribadi. Penerimaan itu membuat orang bisa mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan hati, yang mungkin karena perlakuan sesama dia dikucilkan. Jadi sebenarnya penderitaan si kusta itu paling besar itu penderitaan psikis, mental, karena diisolasi, tidak dihargai sebagai manusia, dan itu yang membuat dia menderita. Bapak Ibu, saya pikir kita juga begitu. Sebuah penyakit menjadi lebih berat ketika secara psikologis kita tertekan dan menderita. Sebaliknya, seberat apapun penyakit, kalau secara psikologis kita enjoy, tidak tertekan dan bahagia, itu tidak membebankan dan memberatkan. Jadi inilah pertama penyembuhan Yesus, mengobati psikologi, kerinduan hati untuk dihargai sebagai seorang manusia. Maka ketika Yesus menerima si kusta berani mengatakan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau menyembuhkan aku. Yesus langsung jawab, aku mau engkau sembuh. Jadi begitu cepat. Kenapa? Ini orang yang dianggap remeh, dianggap tidak layak hidup bersama orang lain, dan ini orang ingin mengalami pembebasan lahir dan batin. Inilah contoh cara menyenangkan hati orang lain dan menenangkan hati orang lain. Kita semua diajak untuk menyenangkan hati orang lain dan menenangkan hati orang lain, karena dengan cara itu kita memuliakan Allah yang tidak kita lihat.
Maka terkait dengan apa yang saya katakan di bagian awal, tadi kemarin itu saya sedikit mencuplik kata-kata dari satu orang yang menurut saya menjadi refleksi bersama untuk orang-orang Katolik, mungkin juga kita para Romo Katolik, karena kita terlalu menggebu-gebu untuk menyudutkan, mempersalahkan, dan menjelekkan orang lain, bahkan pemimpin, sampai kita lupa diri kalau kita itu agama yang menebarkan kasih kepada siapapun di dunia ini, bukan menebarkan kebencian atau mengekspresikan ketidaksukaan kita dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak sopan. Itu orang itu bahkan mengambil kata-kata dari kitab suci untuk mengeritik si rektor Diarkara itu. Saya taruh di mana nih? Oke, ini dia. Ketika rektor Diarkara yang adalah Katolik, pastor juga nih, mengatakan Jokowi tolol, ada yang mengeritik dengan memakai kitab suci begini. Cobalah baca di Matius bab 5 ayat 22, bacaan kitab suci harian. Bunyinya begini. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili, dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama, dan barang siapa mengatakan kepada orang lain tolol patut dibuang ke dalam api neraka. Yang mengucapkan kata tolol ini orang Katolik, rektor, pastor. Apa kita tidak malu? Makanya kepada teman-teman saya selalu bilang, kita boleh punya beda pilihan, tapi hati-hati berbicara di medsos, karena Indonesia ini bukan hanya orang Katolik. Mau kardinal bilang begini, mau Manisiseno bilang begitu. Ya, kita nih tinggal di tengah mayoritas. Tolong jaga diri, jaga kata-kata, jangan sampai menciptakan penilaian yang tidak bagus dari orang. Itulah politik, Bapak Ibu. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Apalagi kita punya ajaran-ajaran bagus-bagus semua ini di kitab suci. Coba bayangkan, ketika hari ini mereka menemukan bacaan tentang ajakan Paulus untuk memuliakan Allah dengan menghargai sesama, menyenangkan hati sesama, tapi pada saat yang sama kita sudah menyakitkan hati orang lain karena beda pilihan politik. Di mana Katolikmu? Di mana kasihmu? Jadi saya rasa ini pesan yang sangat aktual dan relevan untuk kita, untuk coba menjaga diri lagi lebih bijak. Bagaimana kita hidup di tengah dunia, bahwa kita punya selera berbeda, itu wajar, tapi hati-hati, jaga kata-kata, jaga mulut, jaga lidah, jaga ludah. Karena itu refleksi bersama kita ketika kita misa pengutusan para caleg hari Jumat kemarin. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita merayakan Imlek. Ini katanya tahun naga ya, benar ini, tahun naga. Saya termasuk tahun naga karena yang kelahiran 76 itu kategori naga. Angka keberuntungannya 2 dan 7. Ya, Bapak Ibu yang punya pilihan presiden, coba cek tahun lahirnya. Jangan sampai angka keberuntungan itu 2 dan 7 itu untuk yang tahun naga. Kalau saya merefleksikan, karena saya tahun naga walaupun bukan orang Cina, Cinanya tipis-tipis saja. Mungkin sedikit matanya agak sipit kalau lihat dari jauh ya. Kalau kuning ya lumayan lah. Soal tahun naga itu gampang sukses dan murah rezeki. Dan saya sudah merasakan itu. Gampang sukses dan murah rezeki. Kebenaran dari tahun naga. Tapi mungkin yang paling penting untuk kita maknai adalah apapun tahunnya, yang penting Tuhannya satu dan sama, dan hati kita satu dan sama terarah kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Maka ketika teman-teman kita yang dari Tionghoa meminta merayakan Imlek di hari Minggu ini, ya saya bilang oke.
Yang penting itu muncul sebagai ekspresi iman dan membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Kan bagus. Kita mau bersyukur untuk apa yang telah kita alami. Ada yang bertanya begini, Romo, kan kita sebelum Imlek itu kan ada kasih makan leluhur gitu, nenek moyang. Terus besoknya misa. Enggak apa-apa itu, Romo. Saya bilang enggak apa-apa. Katolik itu menghargai budaya. Saya saja pulang, itu kasih makan nenek moyang, bunuh ayam, darahnya diambil, gosok di kaki. Enggak apa-apa. Yang penting setelah itu berdoa dan misa. Karena ketika kita kasih makan leluhur, subjek yang menjadi tujuan itu leluhur. Ketika kita berdoa, subjek yang menjadi tujuan itu Tuhan. Jadi beda arah dia. Maka jangan berpikir dengan sudah hidup membudaya itu sudah beriman. Tidak. Beriman itu urusan dengan Tuhan. Budaya itu urusan dengan manusia. Sehingga Bapak Ibu, kenapa Yesus kemudian mengkritik untuk orang-orang Yahudi dan ahli Taurat hidup menurut adat istiadat tapi lupa Tuhannya. Dan orang Katolik boleh menghargai adat istiadat dan budaya, tapi jangan lupakan Tuhannya. Kita tetap perlu beriman, kita tetap perlu berdoa, kita tetap perlu bersyukur, kita tetap perlu mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi terima kasih untuk teman-teman Tionghoa yang telah mensakralkan perayaannya melalui Ekaristi hari ini. Semoga menjadi berkat untukmu dan menjadi berkat untuk sesama. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya men-sharingkan sebuah pengalaman saya untuk mengakhiri permenungan atau khotbah ini, sekaligus untuk menunjukkan bukti bagaimana kita menghargai sesama dan bagaimana kita hidup untuk memuliakan Allah dalam diri sesama dengan menyenangkan hati sesama. Lagi-lagi catatannya, kita tidak bisa hidup untuk menyukakan semua orang. Kita juga tidak bisa disukai oleh semua orang. Tetapi paling tidak kita berjuang untuk mencintai semua orang, apapun keadaannya, sebagai ekspresi rasa cinta kita kepada Tuhan. Sekali lagi, ini bukan kampanye, ini sharing pengalaman. Ada yang tanya kepada saya, Romo, kenapa Romo upload itu foto bersama Prabowo? Saya bilang, emang kenapa? Romo tidak tahu rekam jejaknya. Saya bilang, saya itu selalu memandang seseorang dan sesuatu ke depan, visioner. Saya tidak melihat ke masa lalu. Karena kita semua juga punya rekam jejak. Kalau orang juga mau melihat rekam jejak kita ke belakang, kapan kita maju? Tapi saya mau mengatakan kepada kamu, bukan memilih ya. Saya ngefans dengan Prabowo sejak saya tugas di Dompu sebagai pastor. Mengapa? Bukan karena pilpres, tapi karena suka dengan pribadinya. Saya banyak bergaul dengan banyak tentara pensiunan, apalagi waktu mereka kerja di tim-tim. Dan mereka bercerita bagaimana mereka diperhatikan. Maka ketika orang berbicara tentang dia sebagai penjahat perang, apalagi kasus 98, sebagai seorang akademisi, saya cari tahu. Dan Bapak Ibu, saya lalu kemudian mengatakan, kamu tahu 98 itu posisinya dia sebagai apa? Dia kan Pangkostrat, di atasnya masih ada Menteri Keamanan, yaitu Pak Wiranto. Jadi kalaupun terkait kasus itu, bukan tanggung jawabnya, tanggung jawab atasannya. Karena waktu itu Wiranto pergi dari Jakarta, dia ada di sana, maka terpaksa dia yang mengambil tugas itu. Dan dari pengakuan seorang jenderal, dan saya lebih percaya dengan yang ini, waktu itu dia minta ke istana, dia kan menantunya Soeharto. Soeharto suruh tembak semua mahasiswa yang ada di gedung paripurna. Dia bilang apa? Lebih baik saya menanggalkan jabatan saya daripada saya menembak mahasiswa. Itulah yang kemudian membuat dia dipecat. Karena resimnya waktu itu masih resim itu, lalu dia dianggap sebagai penjahat perang, kan dikeluarkan dari bangsa Indonesia. Bapak Ibu, kita tidak bisa menjustifikasi seseorang dengan opini publik. Coba kita cari tahu kebenaran. Tapi yang membuat saya merasa senang ketika tanggal 6 saya bertemu beliau, berjabatan tangan dengan beliau, menyapa beliau dari dekat dan melihat hatinya dari dekat. Saya menemukan siapa itu Prabowo yang sesungguhnya di situ.
Dan Bapak Ibu tahu nggak? Lama dia berjabatan tangan dengan saya. Dia menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin karena dia terpesona dengan doa saya. Tapi beliau adalah satu-satunya orang yang menghargai tokoh agama. Karena waktu hari ulang tahun Gerindra ke-16 kemarin, dia memerintahkan degajah mereka cari semua tokoh agama datang berdoa. Dan kita mohon berkat. Dan semua tokoh agama dipanggil. Sudah ada 4 tokoh agama. Sekarang ini cari yang Katolik, susah cari yang Katolik karena kami para pastor Bapak Ibu tidak mudah mau hadir ke situ. Lalu saya ditelepon oleh Kak Yusdi. Romo kan ketua komisi Kerawang. Kenapa Kak Yus? Bolehkah Romo datang ikut berdoa bersama para tokoh agama di Sanur Beach untuk ulang tahun Gerindra? Ada Pak Prabowo. Ya saya kan ketua komisi Kerawang, tugas saya di situ. Saya bilang oke, siapapun yang meminta dan datang saya akan layani. Apa yang berkesan Bapak Ibu? Seorang figur yang dalam kacamata publik yang tidak pernah bertemu dengan beliau menganggap dia penjahat. Saya menemukan terbalik. Dia menyapa saya dengan baik. Dan waktu dia memberikan sambutan, tokoh agama kedua yang dia sebut adalah Romo Eman Ano, Ketua Komisi Kerawang Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar. Cari di mana calon presiden seperti itu yang mengakui kita, menghargai kita. Dan semalam setelah itu lewat anak buahnya dia menitipkan surat untuk saya, ucapan terima kasih. Ya pasti ada angpaonya lah, karena sudah hadir di sana. Jadi dia ingat seorang figur pastor Katolik. Jadi itulah yang membuat saya merasa ngefans. Apalagi salah satu di antara orang dekatnya itu anak dari Portugal, tim. Saya bertanya kepada beliau itu OMK di katedral. Saya bilang, kok kamu bisa masuk di sini? Dia bilang, Romo, saya itu seperti cucunya Prabowo. Waktu dia tugas di tim, dia sering di rumah saya bersama bapak saya. Saya tahu baik orangnya. Dan beberapa saat kemarin Fretelin pernah datang ke Jakarta untuk mencari berjumpa dengan beliau karena betapa sangat dikagumi dan baiknya beliau punya hati. Nah, tambah lagi terakhir, orang yang dia rekrut termasuk di Bali, dia mengakui ini orang Hindu. Dia bilang, Romo saya ini begini, saya pernah masuk penjara karena kenakalan remaja, kemudian saya ke Amerika, dikirim oleh orang Katolik. Saya pulang lalu saya direkrut oleh Pak Prabowo. Dan sekarang dia jadi ketua DPW. Apa yang saya mau pelajari dari dia? Orang yang dianggap penjahat punya hati yang mulia. Dan dia rekrut semua orang-orang yang dianggap rekam jejaknya tidak bagus, diubah menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Ya maaf, ini sharing bukan iklan atau kampanye, karena sudah lewat masa kampanye, karena cocok dengan Injilnya. Kita hidup untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan hidup untuk menjadi sak bagi orang lain. Katolik itu cinta kasih. Buktikan itu dalam hidup dengan kata-kata yang sopan, tidak mengubar kebencian, tidak berbicara kejahatan, dan saya rasa tidak perlu terlalu fokus untuk berbicara kejelekan dan kelemahan orang. Bahwa orang punya rekam jejak seperti itu kita semua punya. Tapi mari kita hidup secara positif, membangun apa yang positif, dan apalagi ketika orang itu berubah, kenapa tidak kita hargai? Hari ini kita mendengar warta Santo Paulus, seorang penjahat perang, orang yang membunuh banyak orang pengikut Kristus, tapi dialah yang mengajarkan kepada kita, mari memuliakan Allah dalam hidup. Jika kamu makan atau minum dan melakukan apapun itu, lakukanlah itu sebagai kemuliaan kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati.